Lah, kalau ini malah kita membahas masalah yang tidak kelihatan ya, tapi mungkin bisa menarik juga. Bagaimana jin itu bisa membuat orang itu tertarik ke warung? Apa jin itu juga membaca pikiran orang atau? Ya memang seperti Oh gitu Mas. Ya. Orang itu kalau sudah punya niatnya duniawi, bukan karena Allah Ta'ala, jin itu tahu, di dekat-dekatnya dia tahu. Itu ada sinyal, kalau istilahnya orang buka itu, buka frekuensi. Buka frekuensi yang dia ingin apa? Dia ingin warungnya laris, itu kan frekuensinya otaknya dia begitu. Kemudian dia ingin bacaan ini mamanya, bacaan ini dibaca, frekuensinya itu ditebar istilahnya. Nah, nanti jin-jin yang punya itu dia akan tertarik dengan seperti itu. Nah, pada waktu itu dibaca itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini makanan saya, dia mau jaga warungnya. Kemudian dia mulai nyebar, warung itu laris, kalau laris berarti ini nyebar ke banyak orang yang hampir suka dengan makanannya seperti itu. Jinnya nyari gitu. Sehingga orang-orang itu makan di situ tuh selalu enak, selalu pengen makan di situ. Nah, selalu pengen itu apa? Nah, itu namanya memaksa orang untuk makan di dia. Jadi bukan karena keinginan hati nurani, tapi dia punya keinginan yang didobelin ya, ditunggangi dengan jin yang memang dipergunakan agar makanannya itu terasa enak. Dan itu halal atau? Ya, haram. Wah? Haram lah, ngapain dia bilang halal? Tapi bisa terjadi Pak Ustadz ya? Ya bisa, tukang sihir itu banyak kok. Astagfirullah. Ya haram sama, itu haram. Terus bagi orang yang memakan makanannya itu? Ya haram ya sama. Ya. Waduh. Itu haram. Jadi orang kan nggak tahu selama ini itu tuh berkembang sangat banyak gitu. Tapi memang agak susah kita kalau untuk mau mengetahui itu ya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya susahnya menurut ya kalau kita susah, tapi kalau kita tahu berpikir kan harus mau. Allah itu menjadikan otak kita itu memang untuk berpikir. Nah, orang itu kalau sudah berpikir itu halal haram, itu cuma satu. Karena dia menjual, dia pasti ingin dagangannya itu dibeli sama orang. Itu keinginan. Nah, keinginan itulah nafsu. Nah, kalau nafsunya itu sudah dengar, oh dari orang pinter sana, oh dari mamanya dengan orang sana itu ada Pak Kiai pinter tuh. Nanti kita bacanya Islam kok, gitu. Sama aja seperti itu. Bacanya Islam, taunya orang memang bacanya Islam. Apakah itu halal? Enggak, kalau saya bilang enggak. Ya haram aja tetap. Tetap gitu haram aja. Lah terus orang yang memakan itu ikut berdosa nggak? Iya sama. Astagfirullah. Ya anak istrinya sama. Kan nggak tahu Pak Ustadz. Ya biarin aja nggak tahu. Allahu Akbar. Kalau kita bilang nggak tahu ya orang itu sebenarnya berpikir pada saat dia menggunakan sesuatu hal yang itu tidak ada tuntunan ya memang jelas. Nah itu yang nuntun kan orang-orang itu, apalagi ini Islami, yang nuntun siapa? Kan Rasul nuntun kagak. Benar. Cuma itu ada di orang dulu make yang gitu ya emang ada. Nah kalau misalnya saya nih Pak Ustadz ketemu warung yang rame emang dan kebetulannya makanannya enak itu saya harus bagaimana itu menyikapi, karena kan akhirnya saya mendengar dari Pak Ustadz bahwa ada orang yang menggunakan itu untuk melariskan dagangan dia. Saya harus bersikap seperti ya doa biasa aja. Doa biasa ya. Doa biasa aja. Allahumma barik lana. Doa makan biasa Pak Ustadz ya. Biasa aja. Karena itu kan tidak tahu. Kalau memang imanmu baik ya jin itu nggak akan masuk ke makanan itu. Nggak akan masuk. Dia akan takut otomatis. Doa aja biasa, iman biasa. Biasa itu maksudnya iman normal-normal aja, nggak usah yang aneh-aneh. Iya ya. Ya seperti itu. Nanti kan itu tetap Allah yang akan menjaga sendiri. Kalau memang itu makanan ini tidak enak, tapi kok kenapa rame ya? Iya betul. Ya udah nggak usah diceritain lah, biarin aja. Iya. Tapi kalau memang makan ini enak ya normal lah rame, nggak usah mikir juga kalau dia pakai atau enggak. Gitu. Seperti itu. Nah orang-orang itu seperti itu. Dia penglaris itu ada di sekitar kita sangat banyak sekali. Dan Pak Ustadz tahu itu Pak Ustadz ya? Ya insya Allah tahu lah ya begitu. Tapi ya biasa aja. Yang jelas jangan sampai yang asma itu makan yang terlalu gak enak nanti protes. Jadi intinya adalah asma itu
kita kembali lagi ke hal yang semula. Asma itu adalah ada suatu makhluk, memang ada. Iya. Kemudian harus diambil, makhluk ini yang berperang itu diambil. Seperti itu. Diambil, dikeluarkan, baru nanti dia, kok kayak plong ya napasnya, itu baru. Itu caranya gimana Pak Ustaz untuk orang yang... Ya kalau orang biasa ya didoakan, kalau memang itu ada peperangan di dadanya si anaknya, nah itu harus mohon ampun, ya Allah jika ada peperangan antara ilmu dari orang tua sebelum kami gitu. Aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa orang tua sebelum kami. Aku mohon agar ilmu dari orang tua sebelum kami engkau lepaskan, dan ilmu dari orang yang berperang dengan ilmu orang tua kami, aku mohon agar engkau lepaskan. Jadi memang mohon dilepaskan aja. Kalau mohon maaf nih Pak Ustadz, saya jadi banyak tanya. Contoh konkret ilmu yang bisa berperang itu seperti apa kalau terjadi pada orang tua kita? Apa karena dia memang mencari ilmu? Contoh aja misalnya ilmu untuk kekebalan misalnya. Terus nanti ketemu sama orang yang tidak suka sama dia, yang punya ilmu harimau. Iya, seperti gitu Pak. Iya. Dia punya ilmu harimau, dia ini punya ilmu harimau, berantem aja nanti diturun anak-anak turun itu pasti berantem. Insya Allah pasti seperti itu. Memang tidak semua anaknya sih seperti itu, karena memang ada hal-hal tertentu aja yang menjadi ujian atau musibah bagi keluarga tersebut. Kalau kembali ke masalah yang mengenai kaget itu Pak Ustadz, itu kaget itu dia kaget melihat sesuatu yang menakutkan, atau kaget dia mendengar berita yang menggembirakan, atau kaget yang seperti apa Pak Ustadz? Bisa aja menakutkan. Menakutkan. Kalau menggembirakan nggak kaget, bahagia namanya. Kaget dulu terus bahagia biasanya gitu Pak. Bahagia aja. Bahagia aja ya. Nggak ada kaget. Kaget itu pura-pura senang aja. Iya. Namanya ini kamu tak kasih mobil. Terus sesak napas. Ada mungkin banget itu. Iya benar. Iya. Oh, jadi kasusnya itu memang kebanyakan dari ilmu ya Pak Ustadz kalau di kebanyakan di Indonesia itu ilmu. Kalau di negeri barat itu biasanya keadaan lingkungan, dia ketakutan yang berlebih. Itu bisa jadi sesak. Insya Allah bisa pada waktu dia hamil atau sebelum hamil persis. Dia itu ketakutan, dan dia ketakutan itu dipikirin terus sama dia. Nah, itu anaknya bisa aja asma. Ya, dia seperti itu. Makanya memang harus dijaga. Kalau maunya kita orang Muslim, menjaga anak kita agar baik, ya dekat aja sama Allah, berbuat baik setiap saat kan gitu. Kemudian dia baca Quran niatnya karena Allah, lillahi ta'ala, itu kan menjaga hal-hal yang memang tidak yang kita inginkan gitu loh istilahnya. Jadi apa namanya, ya sesuatu yang tidak kita inginkan itu kalau bisa tidak terjadi. Ya baca Quran niatnya karena Allah Ta'ala. Nanti kalau pengen ini sudah dideteksi sama dokternya itu cewek dibacain surat ini, kalau laki-laki bacain surat ini, lah ngapain? Nggak usah kayak gitu. Nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau mau baca silahkan. Tapi urusannya nanti di akhirat ditanyain, saya nggak tahu. Intinya adalah nggak perlu. Yang penting kita tetap lurus di jalan Allah Ta'ala. Kalau